Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi negara Belanda. 1. Kapan dan di mana awal masuknya negara Belanda? Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Namun kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. 2. Tokoh dan peranannya. 1. Pieter Both. Pieter Both adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama. Dia dalam masa jabatannya, dia berhasil mengusir Spanyol dari Tidore, memperkuat kekuasaan VOC di Maluku dan menaklukkan Timur Barat ke dalam kekuasaan VOC. 2. Jan-Pieter Zoon-Choon. Jan-Pieter Zoon-Choon adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda keempat. Dalam masa jabatannya, Belanda menaklukkan Jayakarta dari Kesultanan Banten. Di umur keruntuhan kota ini, Belanda membangun kota Batavia yang kemudian menjadi ibu kota Hindia Belanda. Choon juga berhasil menghalangi upaya Kesultanan Mataram untuk menaklukkan Batavia dari Belanda. 3. Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah pada tahun 1808 sampai 1811 ketika Belanda berada di bawah pengaruh Prancis. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Hindia Belanda dari kemungkinan serangan Inggris yang saat itu sedang berperang dengan Prancis. Untuk mempertahankan Hindia Belanda, Daendels membangun jaringan Jalan Raya Jawa yang disebut sebagai Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos ini membentang dari Anyer di barat Pulau Jawa ke Penarukan Jawa bagian timur. 4. Johannes van den Bosch. Johannes van den Bosch menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830 sampai 1833. Saat ini Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, Johannes van den Bosch, menerapkan kebijakan kulturstelsel yang bertujuan memberikan keuntungan sebesar-besarnya pada pemerintahan kolonial dan mengisi kas negara Belanda. Sistem tanam paksa. Kulturstelsel adalah sistem ekonomi yang diterapkan di Hindia Belanda dengan memaksakan penanaman tanaman produksi yang kemudian diwajibkan untuk dijual kepada penjajah Belanda. Tujuan kedatangannya. Tujuan kedatangan Belanda ke Nusantara adalah rempah-rempah yang membuat Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar. Belanda berusaha mengadakan monopoli perdagangan dan menjajah. Dampak positif. Dampak positif penjajahan Belanda di Indonesia terhadap bangsa Indonesia antara lain: 1. Wilayah Indonesia menjadi pusat aktivitas pelayaran dan perdagangan karena pembangunan pelabuhan-pelabuhan oleh pemerintah kolonial Belanda. 2. Banyaknya pusat-pusat aktivitas industri yang dibangun yang membutuhkan tenaga kerja sehingga berperan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. 3. Terhubung dan berkurangnya jarak tempuh antar daerah di Indonesia karena pembangunan jalan di darat oleh pemerintah kolonial Belanda. Dampak negatif penjajahan Belanda di Indonesia terhadap bangsa Indonesia. 1. Kehidupan bangsa Indonesia menjadi sangat miskin, terbelakang dan memprihatinkan karena berbagai penindasan oleh pemerintah kolonial Belanda yang selalu bersikap sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia. 2. Banyaknya peperangan atas berbagai kerajaan di berbagai daerah Indonesia yang dilakukan pemerintahan kolonial Belanda mengakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia yang meninggal. 3. Terpecah-pecahnya masyarakat Indonesia karena politik adu domba pemerintah kolonial Belanda.